Shalom kepada semua saudara-saudari seiman. Jadi pada saat ini sekali lagi saya akan berkongsi. Jadi hari ini saya akan berkongsi tentang hubungan. Apakah hubungan? Berbicara tentang hubungan saudaraku, artinya dia akan melibatkan lebih daripada satu. Artinya si E dengan si B, si D dan seterusnya. Jadi hubungan itu memerlukan ada sesuatu, ada orang lain selain daripada kamu, saudaraku. Itulah hubungan. Di pada saat ini saya akan berbicara tentang bagaimana menjalin hubungan yang harmoni dengan Bapa di sorga, saudaraku. Bagaimana menjalin hubungan harmoni bersama dengan Bapa di sorga. Yang pertama, saudaraku, kita harus mendengarkan Tuhan dan taatilah firman-Nya dalam Mazmur 103 ayat 6 hingga ke 8. Mari kita melihat Mazmur 103 ayat 6 hingga ke 8. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Jadi pertama kita harus mendengarkan Tuhan dan taati firman-Nya. Segala sesuatu yang Tuhan nyatakan pada hari ini untuk engkau lakukan, itulah yang akan membuat hidupmu menjadi sangat baik. Orang Kristen perlu membaca, mendengar firman Tuhan dan mentaatinya. Serangan kepada anak-anak Tuhan di akhir zaman ini sangat parah. Maka itu kita perlukan firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan itu yang bisa memperkukuhkan imanmu. Amin. Dan seterusnya, saudaraku, bagaimana menjalin hubungan yang harmoni dengan Bapa di sorga. Yang kedua, saudaraku, adalah kita harus menjadikan pertobatan sebagai gaya hidup di hadapan Tuhan, yaitu pertobatan sebagai gaya hidup di hadapan Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 9 hingga 18. Saya akan bacakan untuk kita, saudaraku. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Jadi demikian firman Tuhan, saudaraku. Kita harus jadikan pertobatan sebagai gaya hidup di hadapan Tuhan. Jangan menganggap remeh yang namanya kasih kurnia pengampunan dari Tuhan. Jangan samakan dirimu dengan mereka yang di luar Tuhan. Karena orang di luar Tuhan itu beda, saudaraku. Berbeza sekali dengan kita di dalam Tuhan. Karena kita di dalam Tuhan, kita punya keselamatan, kita punya Tuhan yang mengasihi kita, dan kita punya tuntutan firman Tuhan yang harus ditaati dan dituruti. Makanya perbezaan kita dengan orang luar Tuhan itu sangat luar biasa. Kalau Tuhan tegur, jangan mencari pembenaran sendiri, jangan menjauh, tapi bertobatlah. Dan seterusnya, saudaraku, yang terakhir, bagaimana menjalin hubungan harmoni dengan Bapa di sorga, saudaraku, adalah ketika kita harus memiliki kehidupan doa, pujian dan penyembahan, baik secara pribadi maupun secara community.
Di dalam Mazmur 103 ayat 19 hingga ke-22, saudaraku ya. Saya akan baca. Tuhan sudah menegakkan taktanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tenteranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jadi saudaraku, yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suaranya. Tuhan senang mendengarkan suara kita karena kita anak-Nya. Jadi untuk kesimpulan saudaraku, ayo kita mari merujuk dalam Mazmur 145, saudaraku. Mazmur 145 ayat ke-18 sampai ke-21. Saya akan bacakan untuk kita, saudaraku. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.